Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa, langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya, sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air
Secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya.
Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya.
Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Dan ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya.
Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya.
Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata.
Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong.
Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja
kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya.
Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya.
Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus.
Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wok pan platinum dari Stand Cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan
Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya, lalu aduk sampai merata, masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja, cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung.
Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan chopper ya. Saya pakai chopper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh.
kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini.
Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot.
Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan chopper ya. Saya pakai chopper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir.
Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget.
Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing bulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing bulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis.
Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari stand cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari stand cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari stand cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya.
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya.
Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe, kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman.
langkah pertama, siapkan belimbing wuluh secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wuluh, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk.
Oke, ini dia kikil, udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya.
lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak.
Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna berimbing wuluh yang seger dan gurih banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air
Secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya.
Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya.
Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya.
Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya.
Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata.
Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong.
Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpen platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wuluh secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wuluh, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja
kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari stand cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari stand cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya.
Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya.
Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus.
Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari Stand Cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya.
Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya, lalu aduk sampai merata, masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja, cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung.
Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan chopper ya. Saya pakai chopper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh.
kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini.
Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot.
Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan chopper ya. Saya pakai chopper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir.
Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget.
Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis.
Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya.
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya.
Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe, kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman.
Oke, langkah pertama siapkan belimbing wuluh secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wuluh, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk.
Oke, ini dia kikil, udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya.
lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wuluh secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wuluh, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air cukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke,
Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna berimbing bulu yang seger dan gurih banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air
Secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya.
Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya.
Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya.
Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya.
Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air cukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata.
Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong.
Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wuluh secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wuluh, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja
kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya.
Untuk spatula dan pen saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya.
Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus.
Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya.
Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Lab yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya, lalu aduk sampai merata, masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari stand cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari stand cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung.
Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh.
kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini.
Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot.
Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan chopper ya. Saya pakai chopper Mito Chiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir.
Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget.
Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis.
Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari stand cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari stand cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari stand cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya.
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya.
Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman.
Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk.
Oke, ini dia kikil, udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya.
lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe, kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air cukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak.
Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan dua resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air
Secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya.
Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya.
Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya.
Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya.
Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air cukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata.
Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong.
Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wuluh secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wuluh, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja
kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya.
Untuk spatula dan pen saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya.
Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus.
Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing bulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing bulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya.
Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya, lalu aduk sampai merata, masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung.
Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh.
kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini.
Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan wajan. Di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini.
Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot.
Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan chopper ya. Saya pakai chopper Mito Chiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir.
Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget.
Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis.
Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya.
Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari stand cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari stand cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari stand cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari stand cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya.
Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Kunyit bubuk seperempat sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya.
Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman.
Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk.
Oke, ini dia kikil, udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya.
lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini?
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap. Dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak.
Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget, siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabainya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air, kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo
Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya. Atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh, kunyit bubuk 1/4 sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya.
Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman.
Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya. Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air
secukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo Pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata. Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya.
Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut, lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk, jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh, kunyit bubuk seperempat sendok teh, lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya, dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong. Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya.
Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong. Ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung. Tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah. Lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya. Lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya.
Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan. Sangat gampang banget kan cara masak menu hari ini? Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep lauk yang enak, gurih, seger, dan pastinya menggugah selera. Resep kali ini dibuat dari ikan tuna tanpa santan, tapi hasilnya tuh juara banget loh teman-teman. Pengen tahu gimana cara masaknya? Terus ikutin videonya. Ini bumbunya meresap banget, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, langkah pertama siapkan belimbing wulu secukupnya aja, sesuaikan dengan selera ya, potong-potong serong. Kalau nggak ada belimbing wulu, teman-teman bisa pakai tomat hijau atau pencit ya, atau mangga muda. Lanjut bawang merah, saya pakai 5 siung diiris-iris tipis. Oh ya, untuk pisaunya di sini saya pakai pisau dari ID Life yang tipe IL163 ya. Lanjut ada cabai hijau dipotong serong sebanyak 5 buah. Lalu ada ikan tuna, ini kemarin beli segar tapi langsung saya buat pindang ya, atau dikukus dulu biar gampang pas mau masaknya. Nah, ini ikan tuna ya, tandanya itu dalamnya tuh dagingnya putih bersih seperti ini. Dan ini tuh enak, lembut, nggak keras ya teman-teman. Oke, langsung aja kita suwir-suwir atau boleh dipotong-potong kalau teman-teman suka. Lanjut panaskan minyak dan kita taburkan tepung terigu supaya nanti saat kita goreng ikan minyaknya tuh nggak muncrat-muncrat ya. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini ada wok cookware dari ID Life yang tipe IL28WK ya. Oke, setelah matang kita boleh angkat ikan tongkolnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Untuk bumbunya ada cabai merah 3 buah, kemiri 3 butir udah disangrai ya. Kemudian bawang putih 3 siung, bawang merahnya saya pakai 7 siung. Garam dan gula pasir masing-masing setengah sendok teh. Kunyit bubuk saya pakai setengah sendok teh. Kaldu jamur setengah sendok teh juga. Lalu kita tambahkan sedikit air dan kita akan proses sampai halus ya. Untuk blendernya di sini saya pakai Glass Electric Blender Set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Ini cepet banget menghaluskan bumbu dapur. Oke, langsung aja kita panaskan minyak lagi dan tumis bawang merahnya sampai harum ya. Lanjut masukkan bumbu halusnya. Lalu aduk sampai merata. Masak sampai bumbunya tanak ya.
Oke, sambil terus diaduk biar gak gosong bagian bawahnya. Setelah cukup tanak, kita bisa kecilin apinya, masukkan daun jeruk purut 2 lembar, kemudian belimbing wuluhnya masuk juga, cabai hijaunya masuk, aduk merata. Setelah itu kita boleh tambahkan air cukupnya aja ya, dikira-kira. Kemudian aduk lagi, pokoknya diaduk-aduk terus deh sampai capek ngomong aduk-aduk terus. Lanjut kita masukkan ikan tunanya yang udah digoreng tadi ya. Lalu masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya agak menyusut ya. Kalau teman-teman suka ada kuahnya banyak, boleh dimatikan ya apinya. Kalau saya sih sukanya yang nyemek-nyemek gitu, lebih enak. Oke, setelah cukup nyemek-nyemek, kita boleh matikan apinya. Oke, tumis tuna belimbing wuluh yang seger dan gurih banget siap untuk disajikan. Asli ini mantul banget. Cara masaknya juga gampang kan teman-teman? Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak untuk keluarga tercinta. Pengen tahu hari ini kita mau bikin apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan paru sapi. Di sini saya pakai setengah kilogram. Kemudian rebus. Di sini saya menggunakan wok platinum dari Stand Cookware. Setelah empuk, kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya untuk besarnya. Di sini saya menggunakan pisau dari Stand Cookware ya teman-teman. Kemudian panaskan wajan dan kita akan goreng parunya sampai agak kecoklatan ya, tapi jangan terlalu kering biar hasilnya tuh nggak alot. Untuk pan saya menggunakan Cosmo pan dari Stand Cookware ya. Selanjutnya kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya menggunakan chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan cabai hijau 3 buah aja. Cabai merahnya saya pakai 3 buah juga. Lalu ada cabai keriting, saya pakai 5 buah. Bawang merahnya saya pakai 8 siung. Bawang putihnya saya pakai 5 siung. Kemudian cabai hijau 5 buah, cabai rawitnya 5 buah juga. Tambahkan sedikit air, lalu kita akan chopper sampai halus ya. Atau boleh agak-agak kasar sih. Saya pakai cabenya tuh campur-campur biar warnanya lebih cantik ya. Oke, langsung aja panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya sampai harum ya. Untuk spatula dan pan saya menggunakan produk dari Stand Cookware ya. Tambahkan garam 1 sendok teh. Lalu gula pasirnya 1 sendok teh juga dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Aduk merata.
Lalu masukkan paru yang udah digoreng lebih dulu ya teman-teman. Aduk sampai merata. Lalu tambahkan air. Kurang lebih saya pakai 200 ml ya. Masak hingga bumbunya meresap dan airnya itu menyusut ya. Oke, setelah bumbunya menyusut dan meresap, kita boleh matikan apinya. Dan balado paru yang enak banget siap untuk disajikan. Asli ini super mantap banget teman-teman. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi lauk enak dari bahan kikil sapi atau kulit sapi ya. Di sini kita akan bagikan 2 resep enak dan pastinya simple. Pengen tahu mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama kita presto kikil ya, atau boleh direbus dalam panci biasa ya sampai empuk. Untuk tingkat keempukan bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan serai, daun salam dan daun jeruk purut. Lalu kita presto hingga empuk. Oke, ini dia kikil udah empuk. Jadi kita bisa potong-potong sesuai dengan selera ya. Oke, dan ini untuk menu yang pertama, sisanya untuk menu yang kedua ya. Nanti teman-teman terus pantengin kira-kira mau dimasak apa. Oke, untuk yang pertama kita siapkan cuper ya. Saya pakai cuper Mitochiba karena dia bisa membantu menghaluskan dengan cepat. Masukkan cabai merah 4 butir. Kemudian kemiri saya pakai 7 butir. Ini ada bawang merah, saya pakai 9 butir. Bawang putih saya pakai 7 butir. Lalu ada jahe sepotong. Kemudian kencur, kemudian temu kunci ya, sepotong-sepotong sama. Kemudian ketumbar saya pakai setengah sendok teh. Ini ada jinten setengah sendok teh juga. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Kunyit bubuk 1/4 sendok teh. Lalu kita tuang minyak secukupnya, minyak goreng ya. Dan kita akan haluskan bumbunya. Oke, sebentar aja dia udah halus ya teman-teman. Bisa dilihat. Selanjutnya kita langsung tumis bumbunya ya. Boleh tambahkan minyak lagi atau enggak ya, karena tadi kita udah tambahkan minyak. Jadi menurut saya sih cukup ya. Kita tumis bumbunya hingga harum dan tanak ya. Kita masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas 2 potong.
Kemudian kita tambahkan air secukupnya aja untuk kuahnya ya. Kalau teman-teman suka banyak kuah boleh tambahkan. Kemudian kita masukkan kikil yang udah kita potong-potong tadi ya. Lalu masak hingga mendidih dan matang ya, bumbunya meresap. Kita tidak menambahkan santan, tapi dia udah kayak bersantan ya, padahal sama sekali nggak menambahkan santan. Itu karena kemirinya tadi ya, jadi kemiri itu bisa menjadi pengganti santan. Bisa dilihat kuahnya. Oh ya, untuk kikilnya saya pakai kikil lokal ya teman-teman. Jadi dia itu aromanya tuh khas gitu, enak, gurih. Beda dengan kikil impor yang kayak bau kapur gitu, jadi nggak enak. Selanjutnya kita taburkan daun bawang ya, dan bawang goreng. Ini sedap banget dan siap untuk disajikan. Kikil Surabaya. Ini tinggal menambahkan lontong ya teman-teman, serta sambal kemiri dan perasan air jeruk nipis. Udah seger banget. Ini menjadi makanan khas di Surabaya. Lontong kikil Surabaya ya, seperti ini. Tinggal nambahin lontong, sambal kemiri, dan air perasan jeruk nipis. Mantep banget. Ini bisa untuk suguhan hari raya atau bisa juga untuk menu buka puasa ya teman-teman. Oke, kita akan beralih ke menu yang kedua. Kita akan siapkan dulu ya. Kemudian kita bisa rebus dalam panci biasa atau boleh di presto sampai empuk ya. Ini prosesnya setelah di presto, baru kemudian kita bisa potong-potong sesuai dengan selera. Karena ini kulit masih fresh, jadi aroma khasnya itu enak banget, gurih. Kita boleh potong-potong ya teman-teman. Untuk pisaunya saya pakai dari stand cookware, pisau yang sangat tajam banget. Oke, seperti ini dia setelah dicuci bersih. Langsung aja kita potong-potong, ada tomat hijau, saya pakai 2 buah aja. Lalu ada cabai hijau, saya pakai 7 atau 8 buah ya, langsung dibelah jadi 2 seperti ini. Lanjut kita akan haluskan bumbunya pakai chopper Mito Chiba. Masukkan, ini ada bawang putih, saya pakai 6 siung. Kemudian bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya 1 buah ukuran kecil. Kemudian cabai merah saya pakai 4 buah, lalu cabai hijau rawit saya pakai 10 buah. Kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya aja ya, lalu kita akan proses sampai halus. Chopper Mito Chiba ini sangat gampang banget cara pakainya ya. Dia bisa menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Oke, sebentar aja dia udah langsung halus. Oke, kita keluarkan dan langsung aja panaskan. Wajan di sini saya pakai wokpan platinum dari stand cookware ya. Kita tumis bumbunya. Untuk wajannya ini anti baret ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, gula pasirnya 1 sendok teh, lengkuas, jahe. Kemudian ada daun salam 2 lembar, daun jeruk purutnya 2 lembar. Aduk-aduk sampai merata.
Kemudian masukkan tomat hijau dan juga cabai hijau ya. Aduk merata. Lalu masukkan kulit sapinya. Lalu tambahkan air sedikit aja biar bumbunya itu lebih gampang meresap. Kecap manisnya 3 sendok teh. Kemudian ada saus tiram, saya pakai 2 sendok teh ya. Lanjut aduk-aduk sampai merata. Oke, seperti ini dia hasilnya. Kita boleh masak sampai bumbunya tuh benar-benar meresap dan kuahnya menyusut ya teman-teman. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan oseng kikil cabai hijau yang enak banget siap untuk disajikan.